Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kami sahabat pecinta alam hari ini akan melaksanakan latihan gabungan survival hutan dan gunung bersama LJSK yang dipenuhi oleh Alan Janggal dan turut menghadiri dari Sony Oj yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan terutama bertahan hidup di dalam hutan. Assalamualaikum, saya Rian Jumanji sedang ke Sanggung untuk berbekalan makanan di sana. Salam lestari. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan untuk meeting point. Sekarang kita lihat ke rekan-rekan yang ada di sana. Let's go. Sekarang lagi OTW kan? OTW. Dan tersungkur di tanah aku berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Selamat sore kawan-kawan. Sekarang saya bersama rekan-rekan sahabat pecinta alam Pati sedang melakukan kegiatan pembuatan pak, yaitu salah satu rumah sementara untuk berlindung di mana kita sedang berada di hutan dengan tanpa ada peralatan apapun. Maka dari itu untuk tahap pertama yaitu pembuatan pipa untuk melindungi sementara dan bisa berlindung dari cuaca atau hujan. Mungkin itu. Terima kasih. Musim yang menunggu, meranggas merapu, berganti dan luluh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Alhamdulillah pembuatan depak sudah hampir selesai. Inilah hasilnya, mengandalkan dari pemanfaatan yang ada di hutan ini untuk membuat tempat perlindungan sementara dari hewan buas dan juga dari cuaca ekstrim. Tetapi pipak ini sangat bermanfaat ketika kita sedang berada di hutan ataupun tersesat di kala emergensi kita ke larut malaman, bisa memanfaatkan seperti ini untuk berlindung di malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.
yang berserah terang di Saat mulai menuju malam, alangkah baiknya kita membuat api unggun untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya ada binatang buas. Salam lestari. Ini biar awet aja sebenarnya pakai ini Pak. Kasnar. Ini sikap tubuhnya dari celah tadi yang dibikin 5 cm. Lutut di sini untuk keseimbangan tubuh. Ini menahan kayu yang hardboardnya, istilahnya ya biar enak menyebut, biar ada namanya lah. Kemudian lutut ini juga betis ini untuk menahan tangan supaya tidak goyang. Kalau goyang tuh artinya tuh nggak lurus, nggak diam, gitu. Gini gosok ke samping, bukan ke arah lubang. Jadi kemungkinan dia loncat sangat sedikit karena ke samping dorongannya. kancangnya. Ini kalau sudah bertumpuk di samping seperti ini, hentikan dulu. Sebenarnya bisa dipaksa tapi agak lama ya. Kita sambungkan biar si serbuknya keluar. Sambungkan dengan Awalnya celahnya untuk aliran serbuk. Ya. Ini soalnya teknik buat perapian dengan gesekan paling ini sudah jadi sebenarnya ya. Paling menghemat energi dibandingkan dengan miruha yang pakai kayu atau fireflow. Ini juga bisa berlaku untuk dengan menggunakan bahan-bahan bambu. Ini paling menghemat energi ini. Sudah jadi, tapi kita perbanyak aja dulu ya. Biar usianya lebih panjang. Lihat ya gerakannya ke samping, jaraknya. Terlihat memerah. Tapi ingat sama ya, jangan nyalakan bila belum siap. Karena si panas itu tadi ya menyukai bahan yang tipis, kering. Makanya kita buat tipis dan kering. Sebenarnya untuk atraksi ya bagusnya disimpan di sini. Buat foto aja. Jangan. Bulatkan mah. Yap, jadi ketebal asapnya juga tebal berarti kandungan masih tinggi ya Kak, di rautan-rautan ini. Tapi sebenarnya dibiarkan juga ini menyala. Jadi sampai suatu ketika saya tuh bikin rautan-rautan tuh, wah loncat-loncat lah. Akhirnya membawa alat sugu ini, tukang kayu. Nah iya. Nih, bikin gini rautan-rautan tuh. oh
Tinggal tadi harusnya ditumbuk dulu ya, biar ya bagian atasnya kering. Didiamkan juga sebenarnya nyala. Cuma yang gara ningali sini aja loh. Jadi intinya kalau saya mau buat seperti ini karena pertimbangannya tadi udara dari bawah ada. Kenapa diganjal tengahnya supaya si panasnya sampai. Karena dia akan menggunakan ini nih. Kenapa ini besar? Ini untuk masa depan. Ya. Artinya dia akan pertama kali mengering yang besar ini. Dia akan menjadi modal kita menjadi bara berikutnya. Berikutnya pernah lihat perapian segede pohon? Ya. Jadi mau ngebakar hutan juga tergantung operator. Artinya tumpuk habis hutan mah atau kayu mah ya tumpuk habis. Artinya dari satu bara ini apabila syarat-syarat terpenuhi kebakaran hutan mungkin nggak? Mungkin nggak? Bikin untung rokoknya musim kemarau, daun-daun kering, angin berhembus, udara bahan panas ada terpenuhi tergur. Ada musim kemarau mah ada masang gelas itu gak bukan begini ya, angin kan dari samping. Isi kahuruan gila. Begitu untuk perapian, artinya kita tinggal mempraktekannya. Jadi beda kalau di kelas sama bikin perapian sendiri ya, lebih leluasa karena nggak ada tekanan ya. Harus ngomong ya, bikin terus. Sekarang kita akan bikin api secara wadril dengan posisi seperti ini, tegak lurus dan ditekan oleh badan untuk menghasilkan api yang sempurna. Kakinya 5 cm. Jadi kan itu, wah pakai eta tuh. Ayo untung yang gede. Ada otot no. Ya, susah. Kedua ini sebara leweng. Oke, untuk melancarkan teknik perapian jenis full drill, papan di bawahnya itu yang seperti ini harus dibentuk melancip seperti ini, dipotong ya, dipotong melancip menyampai ke bawah sini, dan di tengahnya itu harus ada lubang seperti ini untuk menahan di panahnya ini seperti ini, dan akan digesek oleh busur. Nanti di sini akan terjadi pergesekan dan akan terjadi api. Di sini saya membuat trap atau sebuah jebakan diperuntukkan untuk burung puyuh. Dikarenakan di sini, kenapa saya membuat jebakan di sini? Karena saya rasa di sini ada sebuah kotoran dan juga bekas pinjakannya. Untuk itu saya coba seperti ini jebakannya. Lebih ke hewan merayap ya, Bah. Seperti biawak, contoh musang bisa mungkin. Jadi kenapa saya berikan di sini? Contoh di sini ada sebuah lubang hewan tersebut atau tempatnya. Kemudian ketika dia keluar ataupun masuk dari sini akan seperti ini. Sistemnya diinjak ya. Contoh nanti terinjak. Kan biawak tuh ke belakangnya tuh ini ya, cangkeng nata agak Kita lebar. Dan ketika dia masuk kemudian menginjak kepalanya, mau kepalanya mau pinggangnya, itu akan seperti ini. Jadi ini lihat teman-teman, perawesan Bah ya. yang seperti itu. Alasan membuat jebakan di sini kemarin ya melihat apa cangeh gatal cangeh gar ya? Ayam Ayam hutan ya, ya melihat di sini masuk ke sini
pas kemarin di siap-siap tapi udah gak ada ya, udah kabur mungkin kemana, masuk ke sana. Jadi alasannya di alasan membuat ini di sini ya, alasannya kemarin ada cangehgar ya kalau bahasa sininya itu ayam hutan ya. Ini jebakan cubluk, boleh kita buka dulu ininya supaya terlihat ya. Nah ini kita membuat lubang dua. Seharusnya lubang yang pertama itu diameternya gede ya, gede. Yang kedua itu kecil ya. Jadi gambarannya lubang ini, lubang yang gede dengan lubang yang kecil itu tersambung. Jadi ada jalur keluar. Ya. Cuman yang harus diperhatikan itu jalurnya harus agak ini nanjak gitu kan. Gambarannya seperti gini ya, kita gambarkan seperti begini ya. Jadi harus agak nanjak ya, harus agak nanjak. Jadi ketika ayam hutan atau puyuh terjebak masuk ke lubang ini ya, ini yang perlu diperhatikan, ini harus rentang, harus fleksibel ya, harus fleksibel, jangan terlalu kuat. Bisa dipakai pucuk-pucukan atau daun pakis juga bisa, tapi harus jangan yang kuat ya. Jadi ketika korban atau misalkan ayam hutan masuk itu mudah ya, mudah terinjak dan masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam, perilaku ayam hutan itu biasanya atau puyuh dia tidak akan kembali ke semula karena ini harus kalau bahasa Sundanya harus poek gitu kan, harus gelap ya, gelap. Jadi si korban masuk ke ini ke lubang yang kedua. Jadi dia biasanya berontak. Kalau saya dulu melakukan latihan, kebetulan dapat juga ayam hutan, dia berontak terus ke lubang yang ada sekat-sekatnya ini ya. Cuma yang harus diperhatikan ininya harus diikat ya, diikat yang kuat supaya ketika dia berontak dia tidak menjebol ini ya, tidak menjebol yang ada jerujinya ini gitu ya. Dia terus berontak, lama berontak ya, dia berontak itu ingin melepaskan diri ya. Setelah itu saya lihat sekitar 1,5 jam dia enggak berontak, dia lelah ya, tapi masih hidup. Dia lelah, dia kecapean mungkin ya, dia terkapar di dalam sini ya. Cara pembuatannya tadi ya, ini sebetulnya lubangnya hampir sama ya. Sebetulnya yang ini harus lubang yang kecil, yang kedua ya. Ini lubang yang besar ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu sanjaknya gitu kan, mengesan jejak-jejak binatang gitu kan, mengesan jejak binatang itu. Jadi trap atau jebakan itu jangan kita membuat di sembarang tempat. Bisa dimengerti nggak? Iya. Jadi harus di habitatnya bener gitu kan, harus betul-betul di habitatnya. Alhamdulillah kegiatan latihan gabungan supaya penggunaan hutan telah saya laksanakan dengan lancar. Dan ini mudah-mudahan untuk kedepannya ilmu daripada latihan ini bisa bermanfaat, terutama bagi kemajuan daripada sahabat pecinta alam seperti Salam Bestari. Salam Bestari.